ketat. Apakah tidak ada fleksibilitas kalau kandidat benar-benar memenuhi syarat dan mempunyai pengalaman PKPI atau semi-select sebelumnya? Pertanyaan kedua ini cukup panjang ya. Dari Rano Merlani, UHO. Bagaimana dengan universitas yang sudah memberikan LOO, tapi kondisi negaranya masih lockdown? Dan jika ingin ke negaranya, harus karantina dengan biaya tertentu. Apakah itu termasuk tanggungan dari biaya postdoktoral? Lalu, bagaimana dengan biaya tambahan? Karena salah satu universitas itu seperti alat laboratorium yang harus dipakai ada di departemen atau jurusan lain. Dan itu harus ada biaya tambahan. Apakah juga di-cover oleh program postdoc? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh dosen dari universitas penerima pada program postdoc? Karena salah satu profesor menanyakan apakah mereka juga harus meng-cover biaya dari program postdoc. Lalu, apakah perlu syarat bahasa seperti IELTS atau TOEFL terbaru untuk program postdoc? Karena kami yang di daerah timur Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 tidak bisa melakukan tes TOEFL atau IELTS terbaru. TOEFL terakhir kami tahun 2018 saat selesai S3. Pertanyaan ketiga dari Yoga Prihatin, IPS Tegal. Sertifikat TOEFL dan surat kesehatan yang masuk kriteria itu seperti apa? Silakan Yoga Pati. Dulu ya. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Tami. Ini sebenarnya bukan 3 pertanyaan, ini jadi 6 pertanyaan. Iya, cukup ini Pak. Yang nomor 2 itu ada 4. Ya. Oke, ini mungkin juga nanti di bawah ada yang tulisan pertanyaannya. Ya. Ini mengenai batasan usia dan lulusan ini sudah menjadi pedoman kita di postdoc. Ini sangat sulit sekali. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah lulusnya itu adalah di bawah 2016, misalnya 2015 sudah lulus, kemudian usianya itu sudah di atas 45, saya sarankan untuk tidak mendaftar ke postdoc ini karena nanti di syarat administrasi akan tertolak. Ya, nanti Bapak dan Ibu capek-capek mengupload di di aplikasi, kemudian ketika seleksi dokumen sudah ditolak ya. Kemudian selanjutnya ini yang ada 4 pertanyaan, ini mengenai universitas tujuan. Jadi silakan Bapak dan Ibu diberi kebebasan oleh ini terserah dari Bapak dan Ibu perguruan tinggi mana yang akan dituju ya. Karena yang tahu itu adalah Bapak dan Ibu, negara mana saja yang masih melakukan lockdown, negara mana yang sudah open. Kemudian kan ini sekaligus untuk pertanyaan IELTS atau TOEFL, kami berhusnuzon saja, berprasangka baik karena ini ada tujuannya luar negeri, maka Bapak dan Ibu harus komunikasi dalam bahasa Inggris, at least ya dalam bahasa Inggris menggunakan email. Jadi kami sudah menganggap bahwa kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris, berarti kami anggap bahwa Bapak dan Ibu sudah mengenai syarat prasyarat minimal IELTS atau TOEFL sudah terlampaui. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu kan menulis esai ataupun yang lainnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kami akan melihat, membaca, oh ini tulisannya sudah bagus, misalnya gitu ya. Nah ini sudah mempunyai prasyarat. Nah kemudian tadi sudah dikatakan oleh Pak Firman bahwa biaya karantina itu di-cover ya oleh program postdoc ini, baik karantina itu masuk dalam lingkup program, misalnya 3 bulan karantina itu masuk dalam program yang 3 bulan atau di luar situ ya. Jadi program 3 bulan pun karantinanya nambah. Nah itu sama-sama di-cover oleh program postdoc ini ya. Kemudian mengenai alat, saya kira ini kan nanti yang Bapak dan Ibu tuju universitas itu adalah inline. Ini inline, risetnya adalah inline dengan calon host atau supervisor yang ada di luar negeri situ, sehingga ini bukan topik yang sama sekali baru. Ya saya pikir ini kalau masalah menggunakan di prodi yang lain atau di fakultas yang lain itu sudah tercover oleh lab yang Bapak Ibu tuju ya. Bapak dari Ibu tuju kalau menurut pengalaman saya, misalnya di Jepang itu sudah yang bayarnya adalah labnya ya, antara
Sarlef ya, jadi sudah di cover mengenai itu pengembangan atau kemudian. Jadi nanti carinya ya yang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga apa lagi nih? Oke, nah ini mengenai yang pihak sana akan membiayai Bapak dan Ibu itu diserahkan, yaitu kalau Bapak dan Ibu ternyata dibiayai itu syukur ya, karena program postdoc ini juga tidak mempermasalahkan jika Bapak dan Ibu ternyata ketika melakukan postdoc di luar negeri itu, karena mereka itu juga sama-sama memerlukan keahlian kita ya dalam program postdoc ya. Mereka juga memberikan tip atau fee, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya. Bukan kewajiban bahwa universitas ya, tapi kalau itu dapat ya syukur ya. Jadi Bapak Dikti tetap melalui program untuk membiayai sesuai tadi yang Firman presentasikan ya, biaya-biaya yang tercover di sana. Kemudian yang ketiga, sertifikat TOEFL atau surat kesehatan ini, TOEFL kan tadi sudah saya jawab tidak perlu ya, karena sudah kami berdiskusi ketika Bapak tadi berdiskusi melakukan email ya dengan yang ada di luar negeri. Kemudian surat kesehatan itu jangan puskesmas ya, puskesmas. Jadi ya kalau bisa dari rumah sakit provinsi itu lebih bagus lagi. Oke, demikian Pak Tami. Baik, terima kasih Pak. Ada tambahan dari Bapak tim yang lain? Silakan. Bagus. Cukup? Lanjut ya. Baik, kalau begitu saya lanjut. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya satu penanya cukup banyak ya pertanyaannya. Dari Saiful Universitas Islam Negeri Makassar. Ya, apakah di Indonesia sudah ada lembaga penyelenggara program postdoktoral? Kalau ke luar negeri untuk bidang akuntansi, negara mana saja yang lebih tepat dan relevan? Apakah pemerintah menyiapkan budget untuk para dosen yang mengikuti doktoral? Budget. Jika para dosen sudah lulus postdoktor, kemudian apa saja yang diperoleh terkait dengan jabatan fungsional untuk LGB dan lain-lain. Lalu dari Nur Yuda UGM. Mohon informasinya terkait situasi global yang masih dalam masa pandemik. Apakah dari Kemdikbudristek ada list terkait rekomendasi negara yang dituju untuk pelaksanaan program postdoc? Pertanyaan ketiga dari Yuni Uner, masih terkait usia, pertimbangannya bisa dipertimbangkan tentunya mencapai doctoral degree kurang dari 5 tahun tanpa batasan usia, karena sangat membatasi kesempatan berkarya bagi dosen yang usianya lebih dari 45 tahun, namun baru memperoleh doctoral degree-nya. Jejaring internasional justru akan bisa disegarkan kembali dengan adanya program ini. Namun sangat disayangkan bila ada ketentuan terkait usia 45 tahun. Apakah bila ada LOE dari universitas luar negeri namun usia lebih dari 45 tahun bisa dipertimbangkan untuk mendaftar? Silakan Bapak Tim. Saya kira Pak Agus sudah bisa bantu jawab. Masih di itu Pak, di unmute. Chat dulu, saya nyambung sebentar. Oh, ya, siap. Pak Risa barangkali, silakan Pak Risa. Oke, ini mengenai yang pertanyaan nomor 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Makassar. Nah, ini tentu saja ya, apa keuntungan Bapak dan Ibu mengikuti postdoc ini, itu tentu saja kan ini luaran ya, luaran. Jadi nanti ini ada 3 yang Dudi dengan instansi lembaga yang lain kan ada 3 ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu ya. Ya syukur-syukur bisa semuanya ya tercover dalam 3 bulan itu ya. Jadi selain
di universitas atau perguruan tinggi, kemudian ada suatu waktu ya apa seminggu atau 2 minggu juga ada magang di industri, itu lebih bagus juga ya. Walaupun Bapak dan Ibu diberi pilihan ada 3 program yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Acep ya. Dan ini ya lembaga penyerap program postdoktoral ya, ini salah satunya ya dari Dikdaya ini ya, dari Dikti ya, untuk membiayai program postdoktoral dari Bapak dan Ibu, tapi yang lulusannya masih hangat-hangat ya. Nah ini kemudian mengenai tujuan perguruan tinggi ini diserahkan ke Bapak dan Ibu ya, karena kami tidak mungkin menyediakan tujuan dari perguruan tinggi mana yang bagian sains, bagian teknologi, bagian ekonomi atau bisnis, itu adalah diserahkan ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang tahu fokus di sana, calon supervisor, universitas di mana, keadaannya bagaimana, sudah open atau masih lockdown, itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian kelengkapan administrasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman, kemudian menyiapkan pemerintah menyiapkan budget, ini udah ya salah satunya Dikti ya. Kalau misalnya mau ditambah atau dikali silakan. Kemudian jika sudah lulus dok, ini apa terkait dengan jabatan khususnya, tentu saja ya, ini tentu saja membantu Bapak dan Ibu untuk jenjang karir di jabatan fungsional ke guru besar ya, karena kan salah satu luarannya itu adalah publikasi ya, sudah submit itu at least adalah di Q3, tapi berdasarkan pengalaman kami ada beberapa postdoktoral itu yang bisa mensubmit ke Q1. Nah, ini tentu saja sangat membantu bagi karir Bapak dan Ibu ya untuk ke jenjang guru besar, karena untuk mengikuti postdoc ini masih bisa diajukan sebagai syarat khusus untuk mengajukan ke guru besar. Karena untuk yang ketika studi S3 yang kalau tidak saya salah ya baca di pedoman angka kredit, kalau semasa studi nah itu tidak bisa diajukan untuk prasyarat ke guru besar. Jadi Bapak dan Ibu harus kembali dan harus menulis kembali yang peran Ibu itu betul-betul di luar dari supervisor ketika Bapak dan Ibu studi ketika S3. Nah itu ya. Kemudian terkait dengan situasi global, nah ini juga Bapak dan Ibu silakan mencari sendiri ya. Jadi negara-negara mana yang masih lockdown, mana saja yang sudah open, ini mudah-mudahan saja ya tahun ini karena beberapa negara juga yang mendapatkan info, mereka juga sudah memberikan vaksinasi ya, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri yang dituju mudah-mudahan sudah di open ya, karena terbukti beberapa negara Eropa juga sudah open. Buktinya adalah kejuaraan Eropa ini kan akan mulai tanggal open gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian nah ini ya, karena ini kita harus bagi-bagi antara dosen junior dengan dosen senior atau dosen ya, makanya kita batasi itu dosen tahun 2017, kemudian umurnya tidak bisa dari 45, kemudian yang lebih dari 40 bagiannya sama. Tentu saja ini jejaring itu bagus ya, tapi untuk postdoc yang di sini kita batasi dengan dokumen yang kami buat, yaitu lulusnya adalah 2016, kemudian umurnya adalah 45 tahun. Kemudian LOE. Nah ini ya, jadi Bapak dan Ibu silakan dicermati lagi pedomannya ya, jangan sampai setelah mensubmit dari dokumen saja sudah dieliminasi, kan itu sayang ya, sampai sudah membuat mensubmit ke aplikasi. Oke, demikian mungkin dari Bapak dan lainnya ya. Boleh saya melengkapi? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Melengkapi jawaban dari Pak Risa dan Pak Acep ya, pertama kita memang tidak menyediakan daftar perguruan tinggi yang bisa dikunjungi karena salah satu variabel penting adalah tentu Bapak Ibu ingin memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ada kebutuhan individu dosen, ada kebutuhan institusi. Jadi diberi kebebasan. Nah, adapun terkait dengan pandemi, ya
saya kira ini juga challenge gitu ya, ketika memilih tentu mempertimbangkan negara mana yang paling memungkinkan di tahun ini masih bisa berangkat. Itu jadi salah satu variabel tambahan. Dan tentu dari satu bidang ke bidang lain akan berbeda-beda ya, mana yang seperti tadi ada pertanyaan untuk bidang akuntansi, ya barangkali kolega-kolega yang sebidang di akuntansi akan bisa beri referensi, tapi kalau yang misalnya saya bidangnya fisika agak susah gitu, mengetahui yang mana yang baik gitu, tapi barangkali komunitas sebidang akan bisa menunjukkan. Terkait dengan LOE, jadi nanti juga akan ada fase verifikasi, kemudian ada wawancara gitu. Itu kelaziman ya. Jadi ada yang dari profesornya langsung ya, si LOE-nya, ada yang dari lembaga gitu. Jadi saya kira kedua-duanya itu dimungkinkan gitu. Nanti akan ada verifikasi. Tentang usia tadi sudah dijelaskan karena ada skema-skema lain yang bisa diakses, dan sebetulnya di awal skim ini ada keprihatinan ketika misalnya dokter muda baru kembali di luar itu fasilitas sangat memadai, kemudian begitu sampai ke Indonesia dalam beberapa tahun itu belum bisa settle risetnya. Nah ini adalah kesempatan untuk itu gitu. Tentang sehat ya, jadi sebenarnya formalnya dari rumah sakit pemerintah gitu. Nah, rumah sakit pemerintah itu kan tidak termasuk puskesmas gitu ya. Biasanya di rumah sakit umum atau ada rumah sakit lain yang memenuhi kriteria itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya tambahkan sementara. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Risa, sangat jelas sekali. Masih ada tambahan Bapak? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Anissa Bikuning, Universitas Trisakti. Jika ikut postdoktoral ini, apakah serdosnya juga harus dinonaktifkan terlebih dahulu? Atau bisa diaktifkan jadi tidak harus cuti? Lalu pertanyaan kedua dari Wulan Patria Unesa. Apakah dosen dengan jabatan struktural qualified? Dan apakah untuk tujuan ke lembaga riset yang luarannya produk inovasi diperbolehkan dengan durasi 2 bulan? Lalu pertanyaan ketiga dari Suparmi Unisula. Apakah satu dosen boleh mengajukan postdoktoral dan WCP dengan profesor dan draft artikel yang sama, dengan kemungkinan salah satunya lulus? Silahkan Bapak Tim. Ini Pak Acep ini. Oke, yang pertama dulu coba Bu Tami. Ya, yang pertama, jika ikut postdoktoral, apakah serdosnya harus dinonaktifkan terlebih dahulu atau bisa diaktifkan jadi tidak harus cuti? Silahkan Pak. Ya, saya pikir program ini tidak mengganggu ini ya, karena bagian dari kegiatan ya. Jadi dari bagian ke universitas, cuman posisinya lagi di luar negeri gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada hubungannya dengan apalagi ini kompetensi ya, beda dengan kualifikasi misalnya, di mana untuk kualifikasi itu kita diberhentikan sebentar sesaatnya. Tapi ini kan bagian kompetensi yang bisa berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi perguruan tinggi melaksanakan kegiatan. Dia tetap statusnya aktif ya, seperti itu. Cuman posisinya aja lagi di luar negeri seperti kita lagi di luar gitu. Yang sudah juga tidak dihentikan Pak Acep ya? Iya, tidak dihentikan. Makanya itu berstrategi ya. Jadi paling bagus ada universitas tuh tim teaching ya. Jadi tidak berhenti 1 semester malah ya. Meskipun perjalanannya 3 bulan, kan kadang mengambil kebijakan jadi nggak bisa ngajar 1 semester. Nah ini bisa dibicarakan dengan universitas masing-masing supaya peran mengajar itu tetap ada gitu ya. Biasanya di plot untuk menjadi tim teaching ketika bagian dia mengajar, bagian dia tidak mengajarnya, dia manfaatkan untuk pergi keluar ya. Seperti itu. Biasanya itu yang paling tahu BKD dan sebagainya di universitas masing-masing. Jadi berbagi tugas. Sehingga universitas punya strategi masing-masing gitu ya. Jadi bisa berstrategi mencari titik optimalnya ya.
Ini juga menjadi tantangan, challenge untuk universitas masing-masing ketika berbagi beban tugas seperti itu. Bisa saya coba tambahkan ya. Silakan Mas Firman. Terus ini terkait dengan cerdas, apakah selama 3 bulan aja diputus? Ya, ini khawatir teman-teman dosen karena terkait dengan tunjangan cerdas nih. Saya rasa dengan kebijakan menteri sekarang ya, MBKM ini justru didorong. Ya, ada beberapa BKD ini ada perubahan rubrik ya. BKD betul bisa baca untuk BKD yang kalau nggak salah B3 dan B13. Dia berkegiatan di luar kampus. Salah satunya ada magang, ada tridharma ya, guest lecture atau peneliti di luar kampus. Ya, mau di industri maupun di perguruan tinggi lain. Itu mau di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu diperbolehkan dan diizinkan, dan itu bisa dikonversi menjadi SKS. Ya, jadi SKS yang Bapak Ibu tinggalkan, misalkan BKD ada, mungkin bisa aja tadi kata Pak Acep ada tim teaching ya, yang nanti pada saat Bapak Ibu tidak ada misalkan, dan itu bisa dikonversi menjadi SKS yang tentunya dan BKD juga komponennya bukan hanya mengajar tapi penelitian, jangan lupa ya kan. Jadi ada penelitiannya, jadi yang Bapak Ibu hasilkan itu bisa dilakukan untuk laporan BKD untuk cerdas. Terus yang tadi apalagi yang apakah seharusnya juga nonaktif? Ya tidak, tentunya tidak, tetap jalan. Di situ ada diaktifkan jadi juga harus cuti, ya betul, ya nggak harus cuti, hanya izin saja, betul itu. Karena kalau cuti 1 semester, ya ada kalau nggak salah situ kalau cuti bukan cuti ya, ada mati izin dalam 1 semester itu bisa sampai 12 SKS konversi di BKD kalau berkegiatan di luar kampus sampai 1 semester ya. Ini kan tidak sampai ya, cuma 3 bulan. Nanti dikonversi berapa SKS yang dapat diakui untuk laporan BKD. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firman. Pertanyaan nomor 2 dan 3 mungkin belum terjawab, Bapak-Bapak. Yang mana ya? Apa? Riset. Ya, apakah dosen dengan jabatan struktural qualified? Lalu, apakah untuk tujuan ke lembaga riset yang luarannya produk inovasi diperbolehkan dengan durasi 2 bulan? Lalu yang pertanyaan nomor 3, apakah satu dosen boleh mengajukan postdoktoral dan WCP dengan profesor dan draft artikel yang sama dengan kemungkinan salah satu lulus? Oke. Oh iya. Saya yang ketiga dulu deh. Silahkan aja ya mengajukan gitu kan. Tapi yang jelas yang akan lulus adalah salah satu aja. Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Acep. Untuk yang kedua apa ya sebelumnya tadi? Yang kedua, apakah dosen dengan jabatan struktural qualified? Lalu, apakah untuk tujuan ke lembaga riset yang luarannya produk inovasi diperbolehkan dengan durasi 2 bulan? Ya, itu boleh. Tadi durasinya antara 2 sampai 3 bulan ya? Ya, tambahan ya, jadi durasi kan merentang 2-3 bulan, jadi 2 sudah dibikinkan. Kemudian kan ada skema ABC itu ya, jadi ada salah satunya yang orientasinya ke publikasi, ada juga yang ke produk inovasi, jadi boleh ya. Dan ini juga challenge untuk berstrategi sebetulnya ya, kebutuhan mungkin ada yang pas di universitasnya skema yang mana gitu ya, jadi pasti akan diatur sedemikian rupa ya, sehingga koordinasi semakin intens di antara dosen dengan universitas masing-masing. Karena begitu udah masuk program sebenarnya itu adalah duta ya, delegasi dari masing-masing universitas untuk penguatan universitasnya masing-masing. Baik. Masih ada tambahan Bapak? Konstruksi dengan rejim vertikal. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Sri Mariani Unsur. Untuk luaran, apakah setiap poin harus terpenuhi atau salah satu saja? Misalkan publikasi jurnal minimal Q3 saja atau sertifikat saja. Lalu dari Dwi Agustina Unikal, untuk kegiatan postdoc yang dilakukan di perguruan tinggi atau lembaga riset ada 3 luaran, yakni manuskrip joint publication, laporan hasil sitin, dan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti kegiatan postdoc. Apakah ketiga luaran wajib dipenuhi atau kami bisa memenuhi salah satu luaran saja? Hampir sama dengan pertanyaan nomor 1. Lalu kuota untuk tahun ini postdoc ada berapa?
Silakan beberapa tim. Ya, Pak Risa yang pas nih. Oke, nih. Nah, ini kalau baca di pedoman, jadi Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu, ya, salah satunya itu bisa di di perguruan tinggi, ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lagi di sini ada 3, kemudian yang Dudi, ya, yang keduanya di Dudi, dan yang ketiganya adalah kegiatan di lembaga internasional lainnya yang relevan. Itu Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu. Namun pernah tahun lalu 2 tahun yang lalu itu ada satu calon yang melampirkan kegiatannya itu satu di perguruan tinggi dan satu lagi karena universitas itu ada kolaborasi di industri, jadi ada semacam magang beberapa minggu di tempat di industrinya, karena ada kerjasama antara labnya, ya, supervisor dengan di industri. Jadi si mahasiswa yang postdoktoral itu dilibatkan masuk ke industri, ada yang seperti itu. Tapi di sini silakan kegiatan ini bisa pada salah satu dari 3 tempat, ya, perguruan tinggi, kemudian studi dan lembaga internasional. Jadi salah satunya saja. Nah, kemudian nanti luarannya juga adalah salah satu, tidak semuanya, ya. Tapi kalau ada yang lebih dari satu itu lebih bagus lagi, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kemudian Bumi Agustina. Oh ya, ini sama ya dengan tadi yang di atas tadi, ya, dengan dari Sri Mariani Unsur. Kemudian yang selanjutnya adalah Agus Sulaiman. Kuota. Nah, ini kuota ini yang tepat ini Pak Firman nih, Pak Firman, silakan Pak Firman. Ya. Sebelum ke Pak Firman, boleh menambahkan? Silakan, ya, Pak. silakan. Ya. Jadi ini mohon dicermati betul di pedoman, ya. Jadi ada 3 skema ABC kan gitu, ya. Ada yang A itu kan di kegiatannya di lembaga riset. Kemudian yang B itu di Dudi, yang C di tempat lainnya. Nah, masing-masing itu ada 3 tagihan. Dari 3 tagihan itu ada tagihan utama dan ada yang tambahan gitu. Saya ambil contoh. Kalau misalnya yang di perguruan tinggi itu yang manuskrip di Q3 itu wajib itu dipenuhi. Nah, kemudian karena pasti ada kegiatan lain, berarti ada laporan riset, dan kalau sertifikat itu kan lebih mudah diupayakan. Jadi mohon untuk tidak memilih salah satu, misalnya di A1 itu, di A itu cuman membuat laporan saja tapi tidak ada publikasi gitu. Jadi 3 itu dipenuhi di masing-masing skim. Adapun kalau kegiatannya misalnya ada di selain di perguruan tinggi, ada juga ke Dudi, kemudian ada luaran dari Dudi yang bisa jadi capaian itu bonus lah, lebih baik lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai yang wajibnya malah tidak ada karena memilih dari 3 itu salah satu gitu, untuk masing-masing skemanya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Silakan Mas Firman untuk kuota tahun ini. Baik, untuk kuota tahun ini sebetulnya ini tentatif, ya Bapak Ibu, tergantung ini sedang, intinya kuota tetapnya itu sudah kita tentukan, karena saya nggak bisa ngomong sini, pada saat saya ngomong ini akan berubah lebih banyak mungkin, ya, bukan sedikit. Jangan khawatir, intinya jangan khawatir, Bapak Ibu silahkan mendaftar, ya kan, volumenya sedang kita usahakan, ya, terus bertambah, ya, karena terkait dengan luar negeri ini dan bagus, ya. Ini kami perjuangkan dengan tim LPDP untuk menambah kuota status doktoral, ya, itu kita lihat. Makanya volume ini belum final sebetulnya, karena ini semuanya berubah, ya, semua berubah, ya.
ya. Kurikulumnya sama, kurikulum Pusdok itu bisa berubah berdasarkan minat, dan ada beberapa yang pertempuran yang lain sedikit kita bisa program yang lebih banyak minatnya dan banyak yang lolos gitu ya. Tapi intinya jangan khawatir, silakan daftar saja. Baik, terima kasih Mas Firman. Sebelum ke 3 pertanyaan terakhir, ada pertanyaan, apakah program ini bisa dilaksanakan secara daring ya Bapak, jika lembaga yang dituju itu memungkinkan? Untuk skema ini tidak ya, ini akan ya silakan aja kalau ada yang daring. Mungkin maksudnya gini, jadi program itu tentu banyak ya, kebetulan yang di program ini skemanya seperti ini, jadi mungkin bisa melamar ke skema yang lain gitu ya, di luar ini kita akan banyak, atau difasilitasi universitasnya masing-masing dan sebagainya. Yang intinya adalah tentu tidak semua ini tuh bisa di-cover oleh Dikti gitu. Itu bagian dari usaha apa ya, benchmark beberapa, sepertinya adalah di running oleh masing-masing berkegiatan dan sebagainya. Berarti harus luring ya Pak kalau ya Pak? Ya, karena harus pergi harus pergi. Pendanaan sudah diskemakan untuk pergi. Baik. Bapak, ini 3 pertanyaan terakhir dari Emelia Sari Trisakti. Apakah ada bantuan biaya penerbitan jurnal karena semakin banyak jurnal yang bersifat open access, atau apakah dari awal kita harus memilih jurnal yang sudah terbaik untuk publikasi? Lalu Muhammad Takhir, apakah syarat untuk calon supervisor harus profesor atau bisa yang masih bergelar doktor? Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Endin Nokik UHAMKA. Apabila jangka waktu postdoc melebihi waktu yang direncanakan lebih dari 3 bulan, akan ada tambahan biaya atau ditanggung oleh peserta sendiri? Silakan Bapak-Bapak tim. Ya, nomor 1 cocok Pak Risa. Nah ini tadi kan sudah disampaikan ya, siapa ini Bu Emelia Sari, bahwa komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh program postdoktoral ini itu kan tidak tercakup ke pembiayaan penerbitan jurnal. Ya, penerbitan jurnal kan ya lumayan mahal juga ya. Ya semoga saja, karena apa namanya, kalau open access ya pasti ya bayar gitu ya. Kalau open access ya nanti Bapak dan Ibu lah apa namanya cari-carilah jurnal yang tidak berbayar ya. Saya pikir itu banyak ya. Ya kita juga bertebaran, dan syukur-syukur nanti ya supervisor yang di sana ya mampu menanggung bersama, ataupun nanti jika tidak Bapak dan Ibu tetap ingin di situ yang berbayar, ya berarti kan mengorbankan komponen biaya hidupnya untuk mengambil sebagian biaya untuk membiayai penerbitan jurnal. Nah, saya pikir banyak ya yang ini silakan kepada mungkin waktu studi S3 itu olehnya atau oleh supervisornya dibayarin. Nah kalau sekarang ya Bapak Ibu harus cerdik ya untuk mencari jurnal-jurnal, at least kan Q3. Saya pikir ini Q3 tidak berat ya, karena Q3 tidak berat, kemudian Bapak Ibu bisa mencari karena kan jurnal yang Q3 juga ingin meningkatkan kuartil yang menjadi Q2 dan Q1, mereka harus menarik autors untuk submit di jurnalnya. Ini saya pikir banyak sekali ya yang menyediakan biaya publikasi yang gratis. Nah, kemudian ini yang kedua, ini Pak Agus Sulaiman, ini cocoknya Pak Agus ya. Mana? Sebelum mungkin ada tambahannya untuk yang nomor 1 tadi terkait biaya, memang ini namanya program atau kegiatannya memang postdoc gitu ya, jadi publikasi mungkin kegiatan tersendiri ya. Nah jadi skema pembiayaannya itu tidak bisa beberapa skema. Dari pengalaman sebelumnya memang tidak ada tambahan skema publikasi seperti ini, tapi para alumni itu ada berapa strategi ya, biasanya dari supervisornya yang lama gitu ya, atau mereka juga atau dari universitasnya gitu ya, universitas asalnya. Jadi sumber fundingnya jangan satu gitu, ada beberapa ya.